Sambil menunggu yang lain, kita mulai kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi, Pak. Ya, hari ini kuliah terakhir ini kita sampai kepada analisis jalur. Sebetulnya masih terlalu banyak yang harus kita bahas, tapi ya jadwal kuliah kita untuk semester ini sudah berakhir. Jadi nanti setelah ini saya akan kasih tugas untuk ujian final. Sudah 2 kali tugas ya, kemarin sudah masuk semua tugasnya belum? Belum, Pak. Kenapa? Kan terakhir sekarang. Silakan dikirim ya, silakan dikirim. Tapi nanti saya kuliah ini tidak apa-apa lah nanti saya. Setelah ini nanti saya periksa baru saya kembalikan untuk kalian lihat tugas-tugasnya. Untuk kuliah analisis jalur kita lanjutkan. Jadi sebenarnya kalau analisis jalur ini adalah sama dengan analisis regresi. Hanya biasanya kalau analisis jalur itu digunakan untuk menguji hubungan kausal atau hubungan sebab akibat. Kalau di regresi itu dia tidak mempersoalkan kausalitasnya, dia yang penting kalau ada variabel dia hubung-hubungkan saja. Bedanya di situ itu. Kalau di sini dia analisis jalur atau biasa disebut path analysis atau biasa juga disebut analisis sidik lintas. Jadi sebenarnya kalau analisis jalur ini dia lebih kepada uji pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, atau pengaruh intervening atau pengaruh mediasi. Jadi nanti akan ada variabel eksogen, yaitu variabel yang mempengaruhi, dan variabel endogen, yaitu variabel yang dipengaruhi. Kemudian variabel intervening atau variabel antara, atau variabel moderator atau variabel penengah. Kita lihat analisis jalur ini pertama sekali diperkenalkan oleh Sewell Wright 1921, ahli genetika. Kemudian mulai dipopulerkan oleh Otis Dudley Duncan 1966, ahli sosiologi. Kemudian Lenz 1968 membahas secara teoritis dan prosedur analisis jalur. Apa bedanya dengan analisis regresi dan korelasi kalau dibandingkan dengan analisis jalur? Kalau analisis jalur, kalau analisis regresi dan korelasi tidak mempermasalahkan mengapa hubungan tersebut terjadi. Mengapa hubungan tersebut terjadi, tapi tidak mempermasalahkan apakah hubungan antar variabel disebabkan oleh variabel itu sendiri atau mungkin dipengaruhi oleh variabel lain kalau analisis regresi dan korelasi. Kemudian analisis regresi bermanfaat untuk menggambarkan hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat. Biasanya kalau analisis regresi ini seperti yang kita lakukan yang lalu, dia menghubungkan satu atau lebih variabel bebas dengan satu variabel terikat. Itu analisis regresi. Ada beberapa jenis regresi seperti regresi linier, regresi ordinal, regresi logistik, dan lain-lain. Analisis regresi dan analisis jalur dapat dihitung dengan menggunakan software SPSS. Karena tipe software lainnya juga banyak ya bisa ya. Bisa juga menggunakan Amos, bisa juga menggunakan Lisrael, bisa juga menggunakan Stata atau EView, semuanya bisa digunakan untuk menghitung atau menguji regresi dan korelasi dan analisis jalur. Ini contoh ini model regresi seperti yang kita gambarkan yang lalu. 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Analisis regresi ini, regresi dan korelasi ini memang dia biasanya hanya melibatkan 1 variabel terikat dan beberapa variabel bebas. Variabel bebas kita simbolkan dengan X, variabel
terikat kita simbolkan dengan Y. Kemudian analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi yang digunakan untuk menerangkan pengaruh langsung dan tidak langsung seperangkat variabel penelitian. Ini poinnya di sini, ada pengaruh langsungnya dan ada pengaruh tidak langsungnya. Pengaruh langsung itu biasanya dari variabel endogen langsung ke eksogen, dari variabel eksogen langsung ke variabel endogen. Tapi kalau pengaruh tidak langsung ini bisa melalui perantara variabel lain. Variabel lain itu bisa berfungsi sebagai variabel intervening atau bisa juga berfungsi sebagai variabel moderator atau penengah. Bertujuan untuk menguji apakah model yang diusulkan didukung oleh data. Biasanya kalau analisis jalur ini digunakan untuk menguji model. Apakah model yang diusulkan itu didukung oleh data dengan cara membandingkan matris korelasi teoritis dengan matris korelasi empiris. Jika kedua matris relatif sama, maka model dikatakan cocok. Pengujian dilakukan dengan menggunakan koefisien determinasi ganda atau multiple determination. Pengujian untuk kecocokan model ini digunakan dengan menggunakan koefisien determinasi. Ini menurut Pedarsur. Analisis jalur mempelajari apakah hubungan yang terjadi sebabkan pengaruh langsung, tidak langsung dari variabel independen terhadap variabel dependen, atau dari variabel eksogen terhadap variabel endogen. Mempelajari ketergantungan sejumlah variabel dalam suatu model, biasa disebut sebagai model kausal. Menganalisis hubungan antara variabel dari model kausal yang telah dirumuskan oleh peneliti atas dasar pertimbangan teoritis. Ya, jadi nanti gambarnya itu adalah didasarkan oleh pertimbangan teori, modelnya. Model jalurnya nanti adalah digambar berdasarkan teori. Kemudian analis jalur itu menguji seperangkat hipotesis kausal atau sebab akibat dan menginterpretasikan hubungan tersebut langsung atau tidak langsung. Apakah terjadi pengaruh langsung atau tidak langsung. Ini contoh model analisis jalur ini. Di sana ada lingkungan kerja, kemudian kepuasan kerja baru kinerja, kemudian gaya kepemimpinan, kepuasan kerja dan kinerja. Perhatikan ini bedanya dengan analisis regresi korelasi tadi. Kalau dia regresi korelasi, dia hanya satu Y dengan beberapa X atau lebih dari satu X. Kalau ini dia lingkungan kerja itu sebagai variabel eksogen, karena dia paling luar, gaya kepemimpinan itu sebagai variabel eksogen. Kemudian di sini ada tanda panah ini, tanda panah dua arah. Ini dua arah ini harusnya. Ini menunjukkan bahwa di sini tidak saling mempengaruhi, tapi dia ada korelasinya. Kemudian lingkungan kerja itu ada panah satu arah, maksudnya lingkungan kerja mempengaruhi kepuasan kerja. Gaya kepemimpinan ada panah satu arah ke kepuasan kerja, maksudnya gaya kepemimpinan mempengaruhi kepuasan kerja. Kemudian kepuasan kerja mempengaruhi kinerja ada panah satu arah. Lingkungan kerja mempengaruhi kinerja, gaya kepemimpinan mempengaruhi kinerja guru. Jadi ini terjadi pengaruh langsung. Pengaruh langsungnya tinggal kita hitung panahnya. Yang di luar jangan dihitung, yang dua arah. Pengaruh langsungnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian pengaruh tidak langsungnya itu lingkungan kerja ke kinerja guru melalui kepuasan kerja. Ini pengaruh tidak langsung. Gaya kepemimpinan ke kinerja guru melalui kepuasan kerja. Berarti ada dua pengaruh tidak langsung. Jadi kepuasan kerja ini berfungsi sebagai variabel mediasi yang memediasi antara pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja, gaya kepemimpinan terhadap kinerja. Sehingga berarti ada beberapa masalah yang bisa diuji. Kalau kita hitung panahnya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian pengaruh tidak langsung 2. Berarti ada 7 masalah yang mungkin bisa dijawab dengan rancangan seperti ini. Karena ada pengaruh langsung 5 yang panah-panah ini. Yang di luar jangan dihitung karena ini adalah ini sifatnya untuk menunjukkan korelasi, ini ada tanda panah.
Ini contoh analisis, contoh gambar model analisis jalur. Analisis jalur sebagai model, uji model, analisis jalur ini dikembangkan sebagai metode untuk mempelajari pengaruh, efek secara langsung dan secara tidak langsung. Analisis jalur digunakan untuk menelaah hubungan antara model kausal yang telah dirumuskan peneliti atas dasar pertimbangan teoritis dan pengetahuan tertentu. Jadi model yang ini dikembangkan oleh peneliti karena berdasarkan pertimbangan teoritis. Jadi tanda-tanda panah ini harus didukung oleh teori atau penelitian relevan. Ya, didukung oleh teori dan penelitian relevan. Jadi semua tanda panah tidak diada-adakan, tetapi ini sudah dikaji teorinya dan model rumusannya seperti ini. Perhatikan ini model rumusan ini sudah dikaji oleh peneliti, makanya dia membuat model seperti ini. Kalau bisa saja nanti misalnya variabelnya sama, tapi ternyata dia menggunakan model yang berbeda. Kenapa? Karena dasarnya dari teori. Perhatikan tergambar seperti ini karena memang sudah didukung oleh teori. Jangan pernah membuat tanda panah kalau memang tidak ada teorinya. Kan itu akan jadi salah itu. Jadi ini kan didukung oleh teori. Jadi kekuatan teori untuk mengatakan bahwa lingkungan kerja mempengaruhi kepuasan kerja. Ada teorinya kah? Berapa teori yang ditemukan? Berapa penelitian relevan yang ditemukan? Kalau tidak ada, jangan bikin tanda panah di sini. Itu makanya kekuatan teori untuk membuat bagan seperti ini. Ya, ada teorinya tidak? Kalau tidak ada teorinya, berarti tidak akan pernah ada itu bagan-bagan tadi. Kemudian, ini contohnya ini. Model kausal dibedakan antara variabel eksogen, tadi sudah saya jelaskan. Kalau di contoh tadi, variabel eksogennya adalah lingkungan kerja dan gaya kepemimpinan. Kenapa dia sebut variabel eksogen? Coba lihat ini. Lingkungan kerja dan gaya kepemimpinan. Karena dia adalah variabel yang memang mempengaruhi, dia tidak dipengaruhi oleh siapa-siapa ini. Tanda panah dua arah ini adalah menunjukkan bahwa mereka saling berhubungan, tetapi tidak dipengaruhi oleh yang satu dengan yang lainnya. Lingkungan kerja itu variabel eksogen, gaya kepemimpinan variabel eksogen. Variabel eksogen itu maksudnya variabel yang paling luar yang tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Sedangkan kepuasan kerja dan kinerja ini adalah variabel endogen. Jadi ada dua variabel eksogen dan dua variabel endogen. Kenapa disebut variabel endogen? Karena dia dipengaruhi oleh variabel eksogen atau variabel lain. Itu contohnya. Nah, kalau coba digambarkan modelnya seperti ini, 1S2, Y1, Y2. Model analisis jalurnya. Nah, analisis jalur ini hanya melibatkan variabel tanpa melibatkan analisis terhadap indikator yang diukur. Kalau SEM, dia di samping analisis jalur, dia juga menganalisis melibatkan indikator-indikator dari variabel ini. Jadi misalnya X1 berapa indikator, langsung dia gabungkan di sini. X2 juga berapa indikator dan sudah gabungkan, Y1, Y2 dan seterusnya. Ini berarti semua variabel yang dianalisis adalah terukur atau teramati. Ya maksudnya semua variabel yang diukur itu ya, variabel X1, S2, Y1, Y2 ini variabel yang terukur dan teramati. Ya. Kemudian jenis-jenis hubungan model struktural. Confirmatory factor analisis contohnya ini. Ini adalah model SEM. Jadi ada dua variabel Y1, Y2, kemudian Y1 indikatornya Z1, Z2, Z3, Y2 indikatornya S1, X2, X3, dan seterusnya. Nah, ini bertujuan untuk mengetahui pola-pola hubungan antara variabel konstruk, pola-pola hubungan atau validasi konstruknya. Ini kan konstruk, ini kan indikatornya ini. Jadi untuk menunjukkan bahwa pola hubungan antara variabel konstruk dalam model tidak diasumsikan adanya arah hubungan antara konstruk, tetapi hanya ada hubungan korelatif. Yang ini maksudnya S1, Z2, Z3, X1, S2, S3 ini ya hanya ada terjadi hubungan korelatif. Variabel konstruk merupakan variabel yang tidak terobservasi. Ini konstruk, Y1, Y2 ini konstruk. Konstruk. Kalau ini indikatornya.
J1, J2, J3, X1, X2, X3. Ini adalah model SEM. Setiap konstruk dibangun oleh beberapa indikator. Konstruk 1 dibangun oleh 3 indikator. Konstruk Y2 dibangun oleh 3 indikator. Jadi maksudnya. Ini juga contoh lainnya. Konstruk Y3 dibangun dua indikator, yaitu P1, P2. Sama tadi yang lain, konstruk Y1 dibangun oleh 3 indikator, konstruk Y2 dibangun oleh 3 indikator, dengan konstruk Y3 dibangun 2 indikator. Ya, kemudian variabel dalam analisis jalur itu kita mengenal variabel endogen dan eksogen. Variabel eksogen variabel yang tidak dipengaruhi oleh siapa-siapa, seperti tadi itu. Kemudian variabel endogen variabel yang dipengaruhi oleh variabel eksogen. Variabel antara itu variabel yang tadi kita gambarkan, variabel mediasi atau variabel antara. Antara pengaruh X1 terhadap Y, tapi diantara oleh variabel lain, seperti yang kita gambarkan tadi. Seharusnya langkah-langkah analisis jalur itu pertama adalah merancang model. Model yang dirancang ini adalah sesuai dengan teori. Saya ulangi bahwa model yang dirancang seperti kita gambarkan tadi itu adalah teori yang mendukung. Tidak bisa kita menggambar sembarangan kalau tidak ada teori. Jadi penarikan garis yang tanda panah dari eksogen ke endogen itu didukung oleh sekian teori. Ada yang mengatakan katanya harus 20, tapi itu 20 terlalu banyak. Kalau untuk ukuran setup S1 misalnya 5 teori. Kalau tidak ada teori jangan berani menarik garis itu, karena tidak mungkin untuk dia dihubungkan kalau tidak ada dasar teorinya. Jadi yang membuat kita untuk bisa merancang diagram jalur itu karena adanya teori. Jadi tanda-tanda panah itu menunjukkan bahwa di situ ada teorinya. Itu maksudnya. Ini contohnya ini. Model diagram jalurnya. Motivasi, ada teori yang mengatakan bahwa motivasi mempengaruhi kepuasan, ada teori yang mengatakan bahwa motivasi mempengaruhi loyalitas, ada teori yang mengatakan bahwa sejumlah teori mengatakan bahwa motivasi mempengaruhi kinerja. Sejumlah teori mengatakan bahwa kepuasan mempengaruhi kinerja. Sejumlah teori mengatakan bahwa loyalitas mempengaruhi kinerja. Jadi kemudian tergambarlah seperti ini kan, ada satu teori ini. Kalau yang E itu ada E-nya itu epsilon, itu adalah tingkat errornya. Jadi tergambarlah modelnya seperti ini karena adanya teori. Bisa saja juga kita menarik garis dari loyalitas atau kepuasan loyalitas. Kalau puas kemudian dia loyal, tapi ada nggak teorinya? Kalau tidak ada, jangan ditarik garisnya. Kalau misalkan ternyata ada teorinya bahwa kalau puas seorang dalam pelayanan suatu perusahaan, maka kemudian kemungkinan dia menjadi loyal. Kalau ada teori seperti itu, tarik garis penerapan dari kepuasan ke loyal, kepuasan mempengaruhi loyalitas. Ya, kalau ternyata tidak ada teori yang mengatakan bahwa loyalitas mempengaruhi kinerja, kita bolak-balik ke sana kemari cari teori tidak ada mengatakan begitu, jangan ada garisnya di sini. Jadi ingat, ini kekuatan teori untuk menggambar seperti ini. Nah, kemudian dari diagram jalur tadi, kita konversi misalnya kepuasan alfa 0 tambah 1 motivasi tambah epsilon. Loyalitas beta 0 tambah beta 1, motivasi tambah B2 kepuasan tambah epsilon. Kinerja begitu seterusnya. Kemudian didapatkan persamaan seperti ini. Mengingat model tersebut dikembangkan untuk menjawab permasalahan penelitian dan berbasis teori dan konsep, maka dinamakan model hipotetik. Model hipotetik. Kemudian asumsinya sebenarnya kalau untuk asumsi dari regresi sama dengan asumsi seperti yang lalu kita sudah bahas itu, yaitu normal, linear, multikolinear, tidak terjadi autokorelasi, dan tidak terjadi heterokedastis. Itulah syarat-syarat untuk asumsi, karena di sini juga kita menggunakan analisis regresi. Kemudian metode perhitungannya
Model perhitungan koefisien jalur terdapat 3 cara, yaitu yang pertama dengan menggunakan pendekatan matriks korelasi dari materi korelasi, kemudian dilakukan eliminasi jika model tidak berjenjang. Atau bisa juga koefisien regresi kemudian dilanjutkan dengan perhitungan matematis PI sama dengan BI SXI per SY. Atau bisa juga digunakan koefisien regresi standarisasi koefisien regresi. Nah, kalau di SPSS ini biasanya kita menggunakan regresi standar, makanya kelanjutannya nanti kita akan menggunakan ini. Dipilih metode standar koefisien regresi, metode standarisasi koefisien regresi, jadi kita pilih nomor 3. Di samping itu, di perhitungan good net of fit berupa koefisien determinasi total dapat dilakukan secara sederhana dan pelaksanaan teori trimming dapat dilakukan dengan mudah. Good net of fit atau kecocokan, uji kecocokan berupa koefisien determinasi. Jadi uji kecocokannya itu adalah koefisien determinasinya. Jadi bisa langsung diukur dengan menggunakan SPSS. Pendugaan parameter koefisien regresi standarisasi untuk anak panah bolak-balik itu adalah tadi ada di gambar tadi ada panah bolak-balik itu menunjukkan koefisien korelasi. Korelasinya dihitung seperti biasa seperti yang lalu. Untuk anak panah satu arah itu menunjukkan koefisien regresi. Kita ambil standarisasi koefisien regresi. Metode yang digunakan dalam regresi adalah LS, yaitu metode kuadrat terkecil biasa. Hal ini dapat dilakukan mengingat modelnya rekursif atau satu arah. Ada istilah pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Kalau pengaruh langsung itu maksudnya langsung dari variabel endogen ke eksogen. Sedangkan pengaruh tidak langsung itu pengaruh melalui perantara atau variabel interfering atau variabel moderator. Sekarang kita langsung contohkan aplikasi analisis jalur melalui SPSS. Ada judul seperti ini, contoh ini. Contoh, pengaruh gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja guru misalnya. Hipotesis yang akan diuji adalah satu, terdapat pengaruh langsung gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja guru. Yang kedua, terdapat pengaruh langsung lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja guru. Yang ketiga, terdapat pengaruh langsung gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja secara bersama-sama terhadap kepuasan kerja guru. Hipotesis statistik yang akan diuji, hipotesis 1, beta Y1 sama dengan 0, berarti ini tidak ada pengaruh langsung. Kemudian H1, beta Y1 lebih besar dari 0, berarti ada pengaruh langsung, dan seterusnya. Nah, ini contoh data. Contoh data ini. Contoh data hasil penelitian dari 12 responden. Kendati pun sebenarnya syaratnya kalau untuk penelitian seperti ini, datanya untuk sampelnya ini minimal 30. Tapi kita ambil contoh 12 untuk lebih simpel. Ini datanya. Kemudian kita coba gambarkan. Kita gambarkan diagram jalurnya seperti ini. Jadi X1, X2, kemudian Y. PY1 itu maksudnya adalah koefisien jalur pengaruh X1 ke Y. PY2 itu maksudnya koefisien jalur pengaruh X2 ke Y. R kuadrat itu koefisien determinasi yaitu pengaruh secara simultan Y21. Sedangkan yang di luar sana ada R12 itu maksudnya adalah korelasinya. Korelasi antara X1 dan X2. Ini X1 itu apa tadi? X1 tadi adalah lingkungan kerja, X2 gaya kepemimpinan, dan Y adalah kinerja guru. Jadi diasumsikan bahwa antara lingkungan kerja dan gaya kepemimpinan itu terdapat korelasi.
Tetapi tidak ada teori yang mengatakan bahwa X1 mempengaruhi S2 atau sebaliknya, sehingga kita hanya menghitung korelasinya. Dan mereka itu masuk kategori variabel eksogen. Tapi andaikan misalnya ada teori yang mengatakan bahwa lingkungan kerja mempengaruhi gaya kepemimpinan, maka nanti modelnya tidak akan seperti ini. Dia tidak akan seperti ini model diagram jalurnya, karena ada tanda panah dari X1 ke X2. Tapi karena itu adalah tidak ada pengaruhnya, maka kita gambarkan seperti itu. Kemudian ada R ini untuk menunjukkan bahwa antara lingkungan kerja dengan gaya kepemimpinan itu ada saling berhubungan, tapi bukan berupa hubungan kausal atau sebab akibat. Nah, persamaannya seperti ini, persamaan jalurnya. Kemudian sekarang kita masuk ke, langsung kita buka contohnya. Jadi data ini seperti biasa kita copy ke SPSS, copy. Ini datanya, ini data dari PowerPoint tadi sudah saya copy ke. Tapi kalau dari PowerPoint langsung ke SPSS tidak bisa. Pindahkan dulu ke Word datanya atau pindahkan ke Excel, baru masuk ke, baru copy paste ke SPSS. Ini data tadi, data hasil penelitian tadi, ada masing-masing 12 orang, ada X1, S2, Y, variabel filmnya seperti ini kita sudah isi. Kemudian data ini kita analyze, perhatikan analyze seperti biasa, seperti regression, kemudian linear. Setelah itu pindahkan Y ke dependen. Pindahkan X1, S2 ke independen. Kemudian kita pilih statistik. Di sini aktifkan estimasi, model fit, R-square change, deskriptif. Kita butuh ini. Kemudian karena asumsinya bahwa kalian sudah bisa menguji asumsi klasik regresi, sehingga collinearity tidak usah, anggap saja ini sudah kita uji. Sekarang kita langsung saja ke analisis jalurnya. Jadi saya ulangi, di sini yang kita aktifkan di statistik ada estimate, kemudian model fit, kemudian R-square change, dan deskriptif. Kemudian kita continue. Apakah ada plot yang kita butuhkan? Tidak ada saya kira. Apakah ada save? Tidak ada juga. Apakah ada option? Ya, oke, tidak ada di sini. Style juga tidak ada. Adakah bootstrap? Tidak ada yang kita butuhkan di sini. Jadi hanya itu saja tadi yang kita butuhkan, statistik. Sekarang kita oke. Ya, output SPSS. Ya, ini perhatikan mean, standar deviasi, ini rata-ratanya dan standar deviasinya. Kemudian di bawahnya adalah korelasi. Tadi kan ada satu yang kita hitung korelasinya, itu antara X1 dengan Y. Korelasinya, bukan, antara X1 dengan S2 tadi kan kita hitung korelasinya. X1, S2 berarti korelasinya adalah X1, X2 0,645. Signifikansinya lebih kecil dari 0,001. Kemudian, nah ini model summary-nya. Seperti yang lalu yang kita ambil ada adjust square, signifikansinya 0,00. Kemudian ANOVA-nya juga signifikan 0,00, lihat ini. Kemudian koefisiennya ini koefisien, perhatikan kalau dulu kan koefisien regresi yang kita ambil ini. B ini, kalau koefisien jalur adalah ini. Jadi pengaruh X1 ke Y sebesar 0,510. Pengaruh X2 ke Y sebesar 0,495.
Ini signifikan karena lebih kecil dari 0,05. Begitu juga ini signifikan juga karena lebih kecil dari 0,05. Ini hasil SPSS-nya. Nah, sekarang hasil ini kita copy. Perhatikan cara copy-nya. Pilih edit, kemudian select all, kemudian edit lagi, copy. Nah, ini tadi koefisien korelasi. Koefisien korelasi kita temukan 0, pakai titik sini ya, pakai 0,645 signifikan pada alfa 0,05. Signifikasinya lebih kecil dari 0,05. Berarti korelasinya adalah signifikan. Kemudian tabel ANOVA-nya juga signifikan karena berarti pengujian ini layak dilanjutkan karena signya lebih kecil dari 0,01 malah 0,000. Uji hipotesis 1 tadi kita sudah sampai di sini. Kriteria pengujiannya adalah tolak Hanor jika signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Ditemukan bahwa nilai betanya atau standarisasi koefisien regresinya adalah 0,510. Signifikansinya 0,019 lebih kecil dari 0,05. Ini berarti bahwa koefisien jalurnya signifikan, sehingga terdapat pengaruh positif yang signifikan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja guru, dengan kontribusi sebesar 51%, atau koefisien standarnya adalah koefisien jalurnya adalah 0,51. Jadi hasil pengujian ini bisa langsung kita simpulkan seperti ini. Terdapat pengaruh langsung positif yang signifikan gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja guru. Dia lebih simpel cara ujinya. Perhatikan ini, yang diambil adalah nilai beta. Bisa juga nanti dibuatkan persamaan garis regresinya. Sebenarnya yang kita butuhkan hanya ini saja, sehingga kita simpulkan bahwa terdapat pengaruh langsung positif yang signifikan gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja guru. Itu hipotesis 1. Kemudian hipotesis 2 juga kita temukan X2 ke Y 0,495, atau di sini tidak pakai kuadrat ini. Tidak pakai kuadrat di sini. Buat saja kuadratnya. Ya, itu kita temukan ya 0,5, 0,495 atau 50%. Hasil pengujian menunjukkan bahwa signifikansinya lebih kecil dari 0,05 sehingga harus ditolak. Kesimpulannya terdapat pengaruh langsung positif yang signifikan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja guru. Kita lanjutkan dengan uji hipotesis ketiga, di mana sesuai yang kita sudah pelajari sebelumnya pada model summary yang kita ambil sebagai R² adalah, atau koefisien determinasi adalah adjusted S². Kenapa adjusted S²? Karena kalau dalam model regresi, terutama regresi berganda, penambahan jumlah variabel biasanya akan selalu meningkatkan nilai koefisien determinasi, kendati pun tambahan variabel itu tidak signifikan pengaruhnya terhadap model regresi. Maka itu yang lebih cocok untuk diambil sebagai koefisien determinasi adalah adjusted S². Hasil pengujian menunjukkan bahwa adjusted S² itu signifikansinya lebih kecil dari 0,05, atau bisa juga kita lihat di tabel ANOVA itu lebih kecil dari 0,05, sehingga untuk hipotesis ketiga juga tolak H0, yang berarti bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja secara bersama-sama terhadap kepuasan kerja. Selanjutnya, melalui
just square tersebut juga kita dapat menghitung errornya atau sumbangan variabel lain atau kontribusi variabel lain selain dari variabel yang kita uji dalam penelitian ini. Jadi kontribusi dua variabel eksogen yaitu gaya kepemimpinan kepala sekolah dan lingkungan kerja sebesar 0,749 atau 74,9% atau 75%. Sedangkan sisanya 1 kurang 0,749 sama dengan 0,251 atau 25% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Selanjutnya, kita coba gambarkan dalam bentuk diagram jalur. Terlihat di sini antara X1 dan X2 itu adalah ada korelasi sebesar 0,45, kemudian pengaruh S1 terhadap Y sebesar 0,51, pengaruh S2 terhadap Y 0,495, sedangkan pengaruh secara simultan itu 0,749, errornya adalah 0,251. Selanjutnya untuk kesimpulan yang bisa kita tarik dari hasil pengujian tadi adalah yang pertama terdapat pengaruh langsung positif yang signifikan gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja guru dengan kontribusi sebesar 51%. Maksudnya kontribusi gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja guru sebesar 51%. Kemudian yang kedua, terdapat pengaruh langsung positif yang signifikan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja guru dengan kontribusi sebesar 50%. Jadi kontribusi lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja guru sebesar 50%. Kesimpulan ketiga, terdapat pengaruh positif yang signifikan gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja secara bersama-sama terhadap kepuasan kerja dan kontribusi sebesar 75%. Maksudnya kontribusi secara bersama-sama gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja sebesar 75%. Oke lah, saya kira barangkali untuk kuliah hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Pagi Pak. Pagi Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih.